Contohnya sekarang ini, siapa yang punya kakak SMA? Hati-hati yang udah SMA ya, Dek. Ingatkan teman-teman, kalau punya prestasi khusus, tolong pelihara. Halo teman-teman semuanya, kita tahu kenakalan remaja belakangan ini semakin marak dan sudah sangat mengkhawatirkan, terutama bagi orang tua. Untuk itu, pada program Pesantren Kilat hari ini membahas tentang penyebab terjadinya kenakalan remaja tersebut dan bagaimana cara penanggulangannya. Materi akan disampaikan oleh Bapak Kapten Daryono, di mana Pak Daryono adalah Wadan Ramil Pondok Gede. Bagaimana materinya? Yuk kita ikuti videonya sampai selesai. Boleh kan saya memperkenalkan diri? Oke, kalau boleh adik-adik tentunya udah bisa baca nama saya semua. Ya, Daryono, katanya pelawak tukul wong deso. Saya dilahirkan di kota Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo 57 tahun yang lalu. Dinasnya di Jakarta Pusat sebagai Wadan Ramil juga, orang nomor 2 di Kecamatan Gambir, dan sebelumnya lagi saya di Kecamatan Senen masih Jakarta Pusat, dan sebelumnya lagi tahun 2020 saya di Jakarta Timur, Bapak, di Kecamatan Pasar Bu. Di Jakarta itu satu-satunya Koramil yang membawai 2 kecamatan hanya di Pasar Bu, itu membawai Kecamatan Pasar Bu dengan Kecamatan Makassar. Terus saya sudah berkeluarga, status saya K3. Dalam istilah TNI Polri itu kalau K3 itu sudah kawin, buntutnya 3. Ya, anak saya 3, yang pertama cewek, sekarang sudah selesai sekolahnya, umur 25 tahun. Yang kedua baru semester 6. Yang ketiga ini baru kelas 9 di MTS 6 Codet. Yang berikut, saya tinggalnya di Taman Mini. Kok Taman Mini? Kampung Dukuh, seberang pintu utama Taman Mini. Jadi adik-adik semua nanti kalau main ke Taman Mini, kalau di pintu utama itu kan ada jembatan seberang tol, jembatan JPO. Ya, teriak aja dari situ, Pak Daryono, saya haus minta minum gitu. Saya jalan 5 menit. Ya, tunggu di situ, Dek, gitu. Tunggu 5 menit di pintu utama itu saya nyampe. Saya lewat jembatan itu juga kalau pulang pergi. Adik-adik ini dalam masa sekolah dipersiapkan untuk menuju Indonesia Emas. Tahun berapa? Cerdas. 2045. Jadi kita dipersiapkan untuk menuju generasi yang berkualitas, berkompeten, dan berdaya guna serta bersaing tinggi. Siap gak nih adik-adik saya ini untuk bersaing? Dengan satu sama lain yang ada di sini aja, tapi dengan secara sehat. Ya. HP itu fungsinya untuk apa toh? Hanya satu, komunikasi. Adik-adik ini saya rasa belum terlalu butuh banget masalah HP gadget ini. Ada enggak ini di antara cewek cowok ini yang punya prestasi olahraga salah satu tertentu aja? Olahraga apa aja? Yang senang atlet, yang senang tentang angkat berat, siapa yang punya keahlian khusus? Ada enggak? Apa, Dek? Hah? Kalau adik-adik nanti, terutama yang SMP ya, SD, SMP, kalau punya prestasi khusus, tolong pelihara, tingkatkan. Minimal adik-adik bisa masuk kontingen tingkat wali kota ya. Nanti setelah lulus dari SMP, daftar di Ragunan sana, namanya sekolah pelajar olahraga, SPPO. Atlet apa aja, minimal tingkat wali kota. Prestasi mau itu silat, karate, bola,
Apa aja yang adik-adik seneng, tekunin, di sana sekolah khusus ada, setiap bulannya dapat gaji. Adik-adik diasramakan. Itu akan membawa nama baik orang. Nah, membawa nama baik orang tua dan kebanggaan orang tua juga. Mulai dari sekarang, kapan lagi kita bisa mulai? Dalam remaja ke menjadi dewasa ini kita harus mempunyai dua pilihan. Ya. Kita mau berbuat baik atau mendapat keberuntungan atau di jurang yang kurang menguntungkan. Kalau kita sering tawuran, kita sering nongkrong, minum kopi di kafe, terus ngobrol sana sini, apakah seperti itu nanti termasuk orang yang bisa masuk ke golongan yang generasi baik? Contohnya sekarang ini, siapa yang punya kakak SMA? Hati-hati yang udah SMA ya dek. Ingatkan teman-teman, kalau sampai sekarang misalkan adik nanti, misalkan naudzubillah min dzalik, jangan sampai ya tawuran ketangkep sama Pak Yano, kalau belum habis lebaran nggak akan dikeluarin, akan lebaran di polsek. Betul Pak Yano? Tuh. Ya, jangan sampai itu terjadi. Kalau golongan yang merugi, biasanya orang-orangnya itu cenderung malas. Ya, dalam kenakalan remaja, contohnya adik-adik belum punya penghasilan, udah belajar merokok. Contoh kecil, ya, pelanggaran contoh kecil. Sudah biasa ngerokok, sudah biasa kongko-kongko di tempat-tempat yang enak sama teman-temannya, kita nggak punya duit ini. Kebetulan mamanya habis belanja ada sisa duit 15.000, lupa nyimpen, ditaruh aja plek di meja. Begitu adik pulang sekolah, tank kanan, tank kiri. Duit siapa ya? Saya nggak punya duit, saya pengen ngerokok. Kira-kira diambil nggak ini duit? Nah, itu contoh pelanggaran yang paling kecil di rumah. Terus pasti akhirnya ibu tanya dan seterusnya. Ya udah, karena kecil mungkin mama memaafkan. Kalau itu akan terulang dan terulang, pasti adik-adik semua akan penasaran. Di mana ya kira-kira papa mama ini nyimpen duitnya? Udah mulai berpikiran ke situ. Akan mencari. Mungkinkah di lemari, mungkinkah di bawah kasur dan sebagainya. Akhirnya kecanduan ingin berbuat yang lebih jelek lagi. Tidak ada yang melarang. Kita sembunyi-sembunyi dengan bapak ibunya, dan bapak ibunya pun terlalu cuek untuk memperhatikan anaknya, nggak pernah meriksa HP anaknya. Apakah yang sudah dibuka oleh anak-anak saya ini? Kalau kita sudah berkeluarga tidak sejahtera, gimana kita bisa mendidik generasi muda? Untuk makan aja susah, apalagi untuk yang lainnya. Lebih-lebih gak bisa bersosialisasi dengan lingkungan. Faktor terjadinya tawuran, siapa yang bisa jawab? Kira-kira apa yang bisa menjadikan faktor terjadi tawuran? Yang pertama, kita sebagai seorang muslim, ya, sebagai seorang muslim berarti kalau kita ikut-ikutan kayak gitu berarti kita kurang iman. Kata Pak Ustadz, saya pernah dengar kalau Pak Daryono itu pengen ngelihat orang Islam saat sholat Idul Fitri sama Idul Adha. Tapi kalau mau ngelihat orang yang iman saat sholat apa? Sholat subuh di masjid. Yang penting secara individu kita mau memacu diri kita, mengoreksi diri kita.
melihat apa kekurangan kita. Dan itu paling sulit dan paling jelimet kalau kita mengoreksi diri sendiri. Ada pepatah mengatakan apa? Semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata. Terus yang berikut, tidak ada rasa empati di antara sesama teman. Ya. Kalau kita melihat tetangga kita, teman kita yang lagi kesusahan, kita harus berusaha untuk menolong. Itu faktor internal. Untuk faktor eksternal, siapa yang tahu eksternal? Faktor eksternal itu faktor dari luar lingkungan kita, pergaulan kita sehari-hari. Contohnya, saat kita sekolah, saat kita pulang dan pergi sekolah, pas saat itulah kita berinteraksi dengan orang yang belum kita kenal maupun orang yang sudah kita kenal. Dampaknya dari tawuran itu apa? Yang pertama, kita sakit. Yang kedua, kita menjadi catatannya Pak Yanu. Repot kalau udah dari catatannya Pak Yanu. Adik lulus sekolah, sudah pinter, mau nyari daftar tentara, TNI, Polri, pegawai negeri. Ada catat datang ke kantor Pak Yanu. Pasti enggak itu pegawai negeri, enggak itu swasta, pasti butuh Pak Yanu. Nggih, Pak? Nah. Dilihat di sini di komputernya, prat RT RABB, namanya si Badu. Lah, Dok, kamu dulu pernah begini ya? Kamu dulu pernah? Enggak, Pak. Enggak bisa ngelak. Udah, itu menjadi catatan tersendiri. Akhirnya begitu ke tempat lamaran pekerjaan sana, mengurangi nilai dan kredibilitas kita. Yang seharusnya kita udah punya skill, fisik kita bagus, tutur kata sopan, gara-gara masa lalu kita. Itu yang pertama. Yang kedua, terlebih lagi kalau kita tidak pintar, hanya korban misalkan. Kalau kita sebagai pelaku terdakwa, ujung-ujungnya dekem di hotel Prodionya Pak Yanu lagi. Udah, kalau udah dekem di Prodio situ, nama orang tua jelek, sekolahan jelek, Pak RT jelek, semuanya jelek. Ya enggak? Loh, cewek-ceweknya kok enggak jawab? Memang cewek enggak bisa tawuran? Banyak. Banyak juga cewek yang tawuran. Kita jangan seperti itu. Ya, saya pesen, saya wanti-wanti, anak-anak dan cucu saya ini, ada cucu saya ini. Saya yakin seusia cucu, walaupun saya belum punya cucu, tapi kalau diperkirakan sudah cucu saya ini deh ya. Siapa namanya? Iva. Ya, menginjak berikutnya, upaya bersama sebagai komponen mencegah tawuran. Kita mencegahnya kembali lagi harus kita dari bawah, dari keluarga kecil kita. Keluarga kecil kita nggak mampu, kita ada unsur aparat pemerintah. Yang paling kecil adalah RT RW, dibantu oleh rekan kami Babinsa dan Babin Kantipmas. Dari situ kita bisa laporan, kita bisa mengasih tahu, minimal kita bisa mencegah. Jangan sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan tadi. Terus yang berikut, dari lingkungan. Bagaimana kita bisa memfilter, bagaimana kita bisa bergaul dengan lingkungan kita supaya kita tidak ikut-ikutan. Ya, halo? Ya, coba berdiri dulu biar semangat. Ayo. Ya. Angkat tangan ke atas. Turun ke bawah, teriak. Aku anak Indonesia. Aku siap berjuang
Aku siap bersaing. Aku siap menyongsong Indonesia emas. Terima kasih, duduk kembali. Camkan itu dari hati. Saya harus siap, saya harus bersaing. Bersaing dengan lingkungan sendiri aja dulu adik-adik, nggak usah kemana-mana. Saya harus juara 1 di kelas saya. Saya harus mencari prestasi kemampuan saya. Saya harus gali kemampuan saya. Satu kunci saya. Ini saya selalu katakan kepada rekan dan setiap saya bicara. Jangan membenarkan yang biasa. Allah biasanya begini. Tapi biasakanlah yang benar. Itu kata-kata cuman sepele. Tapi kalau adik-adik mau melaksanakan, insya Allah saya yakin apa yang dicita-citakan akan tercapai. Itu aja yang perlu kami sampaikan, tidak perlu panjang lebar. Akhirul kalam, billahi wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah teman-teman, itulah tadi materi pesantren kilat hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua, terutama teman-teman di kalangan remaja. Sebagai penutup acara hari ini, semua santri melakukan sholat asar berjamaah. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Terima kasih.